Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya biar kita bisa benar-benar nyambung sama budaya Indonesia? Hari ini kita bakal buka pintu itu bareng-bareng. Kita akan bahas tuntas cara belajar bahasa Jawa. Dan ini bukan cuma soal bahasa loh. Ini adalah kunci buat masuk ke dalam sebuah budaya yang kaya banget. Yap, bener banget. Sebanyak itu loh penutur bahasa Jawa menjadikannya bahasa daerah terbesar di Indonesia. Coba bayangin, menguasai bahasa ini artinya kamu bisa terhubung lebih dalam sama masyarakatnya, ngerti humor-humor lokal mereka, dan menikmati seni budayanya secara langsung, tanpa perantara. Oke, kita mulai dari bagian pertama, lebih dari sekedar kata-kata. Yuk kita kupas tuntas, kenapa sih belajar bahasa Jawa itu bisa bikin hidup kamu lebih kaya, lebih dari sekedar nambah kemampuan ngomong? Setiap poin yang kamu lihat di sini tuh alasannya kuat banget. Coba deh bayangin, kamu nggak cuma nonton wayang sebagai turis, tapi kamu bisa sedikit-sedikit ngerti dialog dalangnya. Atau pas di pasar, kamu bisa ngobrol beneran sama penjualnya, bukan cuma nunjuk barang. Nah, itu dia pengalaman otentik yang kita cari kan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Siap-siap memecahkan kode rahasia bahasa Jawa. Ada satu konsep yang fundamental banget yang jadi dasar dari semua percakapan dalam bahasa ini, dan ini menurut saya bagian paling menariknya. Eits, jangan keburu pusing dulu. Ini nggak serumit kedengarannya kok. Anggap aja unda usuk ini cara bahasa menunjukkan rasa hormat. Jadi ini bukan sekedar aturan kaku, tapi lebih kecerminan filosofi orang Jawa tentang harmoni dan saling menghargai. Ngerti? Ini adalah kunci buat bisa ngomong dengan sopan dan pas. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Ke teman, kamu bisa bilang, "Opo kabare?" Santai kan? Tapi coba deh ke orang yang lebih tua atau yang kamu hormati, kita pakainya menopo wartanipun. Kamu nanya harga ke teman pakai piro, tapi ke penjual di pasar lebih sopan pakai pinten. Ini bukan buat bikin ribet, tapi ini adalah kode yang indah untuk menunjukkan rasa hormat. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Kosakata sehari-hari. Anggap aja ini starter pack kamu buat ngobrol, kata-kata yang bisa langsung kamu pakai hari ini juga. Ini dia sapaan andalan. Piye kabare? Ini versi santainya, atau yang kita sebut ngoko. Ramah, umum banget, dan pas banget buat mulai obrolan atau mecahin suasana canggung sama teman baru. Matur nuwun. Dua kata ini, wah penting banget. Dalam budaya Jawa yang sopan santunya dijunjung tinggi, ngucapin terima kasih itu udah kayak napas, fundamental banget. Kamu pasti bakal sering banget pakai frasa ini. Nah, ini tips penting buat pemula. Kalau lagi ragu, pakai aja kulo buat diri sendiri dan panjenengan buat lawan bicara. Ini cara paling aman dan sopan dalam percakapan apapun. Dijamin. Oke, lanjut ke kata kerja. Ini amunisi dasar kamu dalam bentuk kerama atau yang formal. Ini fondasi buat bikin kalimat-kalimat simple. Mulai dari tumbas oleh-oleh sampai ngajak seseorang dahar. Kata-kata ini praktis banget. Oke, kita udah tahu apa yang harus dipelajari. Sekarang pertanyaannya, gimana cara belajarnya? Nah, di bagian ini, kita bakal bahas cara belajar ala orang lokal, yaitu lewat cara-cara yang seru dan bikin kita nyemplung langsung ke budayanya. Jadi, ini dia rencana latihanmu. Kuncinya, jangan cuma diam di buku. Coba deh iseng-iseng nonton film, dengerin lagu campur sari, dan yang paling penting, cari teman buat ngobrol. Itu dia jalan tolnya biar cepet lancar. Dan ingat ya, satu hal ini penting banget. Jangan takut salah. Orang Jawa itu terkenal ramah. Dan mereka bakal seneng banget lihat ada yang berusaha belajar bahasa mereka. Jadi salah dikit, nggak apa-apa. Justru usaha kamu itu yang paling dihargai. Nah, ini dia bagian paling serunya. Hadiah dari semua kerja keras kita. Di bagian terakhir ini, kita bakal bawa semua yang udah dipelajari ke lapangan, ke dunia nyata. Petualangan bahasa kamu dimulai. Tujuan pertama kita, Jalan Malioboro, Jogja. Coba bayangin deh suasananya. Rame, seru, wangi gudeg dan bakpia di mana-mana. Ini pusat kehidupannya budaya Jawa, tempat yang pas banget buat mulai petualangan kita. Malioboro ini bener-bener kayak laboratorium bahasa raksasa. Disinilah kamu bisa langsung praktek. Coba deh tanya harga pakai pinten geh? Atau sekedar menyapa pedagang dengan sugeng sonten. Seru kan? Dari hiruk-pikuk kota, kita pindah ke tempat yang lebih megah dan kuno. Candi Borobudur. Di sini nih, sejarah yang terpahat di batu-batu candi ketemu sama bahasa yang masih hidup di masyarakat sekitarnya. Nah, ini kesempatan emas buat pakai bahasa Jawa Krama yang udah kita pelajari.
Coba deh ngobrol sama pemandu lokal, tanya soal relief candi, atau sekedar muji kerajinan bangan mereka dengan sopan. Pasti mereka seneng banget. Oke, tujuan terakhir kita benar-benar spesial. Kita bakal ke tempat yang pemandangannya, wah, magis banget. Gunung Bromo. Rumahnya masyarakat suku Tengger yang budayanya sangat unik. Bayangin deh, kamu berdiri di sana, udaranya dingin banget, nungguin matahari terbit yang luar biasa. Terus, kamu nyapa penduduk lokal dengan sapaan hangat, Sugeng Enjing. Cuma dua kata, tapi itu bisa langsung bikin koneksi yang beda, yang lebih dalam. Pada akhirnya, kita harus sadar belajar bahasa itu bukan cuma soal ngapalin kata. Setiap kata baru yang kamu pelajari, itu artinya kamu ikut serta, ikut menjaga sebuah tradisi dan budaya agar tetap hidup untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi peran apa yang mau kamu ambil. Perjalanan kamu dalam bahasa Jawa bisa dimulai hari ini, dari satu kata. Semangat belajar ya, dan matur nuwun.